Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta diklat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anin. Saya fisikawan medis yang bertugas di unit onkologi radiasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan kali ini kita akan belajar tentang planning 2 dimensi pada brachytherapy. Oke. Sebelumnya saya mau ngingetin, jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas atau bahkan ada kesalahan nanti di materi yang saya jelaskan, tolong langsung dicatat dan bisa dikirimkan langsung ke email saya. Nanti saya akan balas via email atau nanti kita akan diskusikan bareng-bareng di forum online ya. Ada ya katanya, tapi belum tahu jadwalnya kapan. Nah, itu pokoknya dicatat aja. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi brachytherapy itu apa? Teman-teman masih ingat kan ya? Ini untuk refreshing aja. Jadi untuk brachytherapy itu perbedaannya dengan eksternal tentu saja ada di peletakan sumber radiasinya. Untuk radiasi eksternal, radiasinya ditempatkan di luar dari tubuh pasien dan sifatnya jauh. Sementara kalau brachytherapy, sumber radiasi yang digunakan itu didekatkan sedekat mungkin dengan target atau tubuh pasien. Nah, terus kapan sih kita pakai brachytherapy dan kita pakai eksternal? Nah, seperti mode pengobatan yang lain itu ada aturan-aturannya ya. Tapi kalau kita tinjau dari aspek fisikanya, brachytherapy itu akan banyak digunakan untuk lesi yang kecil. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jawabannya di slide ini. Di sini saya membandingkan isodos antara hasil dari planning eksternal, yaitu yang dua di sebelah kiri ya, yang atas bawah, dan planning brachytherapy. Nah, untuk planning eksternal, teman-teman bisa lihat di situ bahwa low dose yang terbentuk tuh ternyata banyak. Yang di situ warnanya biru muda dan kuning ya. Jadi itu sekitar 30-50%. Ternyata banyak yang mengenai daerah tumor di sekitarnya. Padahal tuh udah jauh kan dari target, sekitar belasan senti, tapi ternyata puluhan persen dos itu masih ada gitu. Nah, ini sebetulnya hal yang wajar dalam terapi eksternal dan memang tidak bisa dihindari walau bisa kita minimalisir. Tapi karena memang sumbernya berasal dari luar, mau nggak mau pasti ada area berkas yang mengenai daerah sehat dari si pasien. Nah, sementara untuk di brachytherapy, sumbernya itu diletakkan tepat di dalam target atau tumor. Jadi profil dosisnya itu bersifat radial. Bersifat radial artinya intensitasnya akan menurun dengan drastis seiring dengan bertambahnya jarak dari si sumber itu sendiri. Nah, ini adalah contoh isodos di planning brachytherapy. Jadi kalau teman-teman bertanya targetnya yang mana, targetnya itu yang bintik-bintik coklat. Nah, bintik-bintik coklat itu high risk CTV. Kita biasa sebutnya HRCTV. Kemudian ada IRCTV, intermediate risk CTV itu yang pink. Nah, targetnya yang itu. Kemudian yang bintik-bintik merah ini itu adalah lokasi sumber, lokasi peletakan sumber dalam aplikator. Aplikatornya yang warna putih itu, yang panjang itu aplikatornya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa meskipun di brachytherapy itu kita juga harus melindungi organ sehat ya. Jangan mentang-mentang brachytherapy dosisnya radial kok, dosisnya bakal turun cepet kok nanti di sekian senti kan gitu. Tapi tetap aja kita harus menghindari daerah-daerah yang penting seperti yang di gambar pojok ini nih.
Nah, di gambar pojok itu teman-teman bisa lihat bahwa isodosnya dibuat sebisa mungkin untuk menghindari si bladder. FVI bladder itu yang biru muda ya. Bladder jadi dibuat melengkung begitu supaya nggak kena banyak. Begitu halnya dengan rektum yang coklat atau orange di sebelah bawah ini dan sigmoid yang atas. Jadi tetap aja tujuan planning dari brahiterapi adalah memberikan dosis tinggi-tingginya pada area target dan memberikan dosis yang serendah-rendahnya pada organ sehat. Walaupun itu tadi tambahannya bahwa profil dosis untuk brahiterapi sangat menguntungkan untuk keberadaan si oris di sekitarnya. Artinya tidak akan sebesar apabila kita pakai eksternal begitu. Ya, next masih tentang perbandingan antara eksternal dan brahiterapi, tapi kali ini tentang definisi volume. Nah, teman-teman masih ingat kan ya, GTV, CTV, PTV, ITV, ada juga TV atau treated volume. Kalau di eksternal, kita mulai dari PTV dulu. Kalau di eksternal, kita butuh PTV untuk mengakomodir adanya pergerakan dari target. Nah, pergerakan target ini dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah setup error, kemudian pergerakan pasien, atau yang ketiga adalah pergerakan internal dari tubuh pasien itu sendiri. Ya, jadi kalau setup error tuh misalkan pasiennya mau sinar, kan di setup dulu tuh sama radiografer. Nah, kalau misalkan setupnya kurang kanan atau kurang kiri, kurang atas, kurang bawah sedikit, itu kan tetap namanya error ya. Jadi betul bahwa kita perlu margin. Kemudian untuk patient movement pergerakan pasien. Ya siapa tahu pasiennya gerak-gerak pas di sinar, kan kita nggak tahu ya. Kita bisa memonitor via CCTV misalkan, tapi kan terlalu jauh. Misalkan ada pasiennya ternyata kakinya gerak-gerak sedikit atau apa, itu kan berpengaruh juga. Kemudian untuk internal movement, ini contohnya adalah pernafasan misalkan. Nah, ini untuk area-area yang sangat berpengaruh nih, misalkan di daerah paru-paru. Nah, itu kan movementnya sangat besar ya kalau berbicara tentang pernafasan. Nah, itulah kenapa kita butuh PTV di eksternal. Karena tidak tepatnya posisi target akan mempengaruhi area sinar yang diradiasi oleh sumber dari luar. Nah, sementara kalau di brahiterapi nggak ada lagi yang namanya PTV, cuma GTV, kemudian mentok di CTV. Kenapa? Ya karena pergerakan tumor di brahiterapi itu tidak akan mempengaruhi penyinaran, karena si sumber juga ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan targetnya gerak, sumbernya juga ikut gerak. Mau itu masalah setup, mau itu masalah pasiennya agak gerak kanan kiri, atau masalah pernafasan, itu tidak akan mempengaruhi posisi si sumber terhadap si target. Nah, selama pemasangan aplikatornya benar. Kayak gitu. Nah, itu adalah sebabnya di slide sebelumnya yang saya bilang tadi, targetnya disebut dengan HRCTV dan IRCTV. Tidak ada lagi yang namanya PTV di brahiterapi. Nah, terus volume selanjutnya adalah treated volume. Nah, ini yang ungu-ungu ini ya. Treated volume artinya adalah volume yang kena sinar radiasi. Untuk di eksternal mau nggak mau, pasti banyak areanya. Ya kan, karena memang sinarnya datang dari luar. Sementara untuk brahiterapi, treated volume juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan eksternal terapi. Kemudian itu yang di bawah adalah gambaran skema. Jadi untuk eksternal biasanya kita kasih 2 gray dosisnya per hari. Dan itu sehari ya treatmentnya. Sementara kalau brahiterapi itu kita kasihnya dosis yang lebih tinggi, kadang 7 atau bisa lebih
per fraksinya. Nah, dan fraksinya ini tidak setiap hari, tapi biasanya seminggu sekali. Jadi dosis tinggi, tapi waktu rehatnya juga tinggi. Kira-kira kenapa? Nah, balik lagi ke konsep radiobiologi. Jadi kita tidak boleh hanya memperhatikan si target, tapi kita juga harus memberikan waktu organ sehat untuk recovery. Nah, jadi meskipun dosisnya tinggi, kalaupun organ etrisnya kena gitu ya, meskipun sedikit, dia tetap harus recovery dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi dalam seminggu itulah kesempatan si target-target itu untuk memperbaiki sel-sel lagi sebelum diradiasi kembali untuk fraksi-fraksi berikut. Next adalah keuntungan kerugian dari masing-masing, baik dari eksternal dan brahiterapi. Oke, jadi dimulai dari eksternal dulu. Jadi keuntungannya adalah dapat digunakan untuk target yang luas, sehingga bisa digunakan untuk mencakup tumor primer dan regional atau lokal dan regional. Itu yang di sini maksudnya adalah kelenjar getah bening. Nah, maksudnya gini. Jadi misalkan kanker serviks gitu ya. Jadi kalau kita sebut kanker serviks itu bukan berarti tumornya atau kankernya lokasinya itu ada di serviks saja, tapi bisa jadi sampai ke kelenjar getah bening. Nah, kalau udah kayak gini kan lebih efektif kalau kita pakai eksternal. Jadi sekali jebret langsung kena dua-duanya. Lokal kena, regionalnya kena. Kalau kita pakai brahiterapi akan ribet. Kalau posisinya banyak kan artinya kita harus pasang aplikator banyak, kemudian dosisnya juga belum tentu seragam untuk target yang besar. Nah, itulah kenapa kita tidak pakai brahiterapi untuk target-target yang ukuran besar. Kemudian kerugiannya adalah ya sama seperti tadi, jaringan sehatnya masih banyak yang terkena dosis rendah. Kemudian untuk brahiterapi, keuntungannya adalah dosisnya besar, sementara dosis jaringan sehatnya sangat kecil. Kemudian bermanfaat untuk tumor yang bersifat hipoksik atau memiliki kadar oksigen yang rendah, dan untuk tumor yang punya daya proliferasi yang lambat. Kemudian kerugiannya hanya bagus untuk tumor lokal dan lesi kecil, dan nih poin yang penting adalah memerlukan tenaga kerja yang sangat intensif. Nah, maksudnya gimana sih? Emang kalau eksternal gak butuh intensif gitu? Bukan berarti eksternal tidak butuh effort yang banyak ya untuk melakukan treatmentnya, tapi untuk brahiterapi ini jadi agak ribet istilahnya karena semua komponen harus benar-benar bekerja dalam waktu yang singkat gitu. Berbeda dengan eksternal. Jadi kalau eksternal, pasien itu bisa konsul pertama kali misalkan hari Senin ke dokter. Kemudian baru dijadwalkan CT simulator beberapa hari kemudian. Setelah itu planningnya baru selesai seminggu kemudian. Itu masih bisa dan memungkinkan gitu. Sementara untuk brahiterapi, mulai dari lokalisasi, kemudian pemasangan aplikator, hingga penyinaran itu dilakukan di hari yang sama. Di hari yang sama juga bukan dalam arti belasan jam gitu ya, 24 jam kalau sekarang mah. Karena kita pakai HDR, jadi paling enggak pasien itu cuma menunggu selama 2 jam lah. 2 jam itu paling lama prosesnya. Karena nanti saya jelasin juga di alur ya. Jadi kan kalau pasien brahiterapi itu dia dibius, dia di anestesi. Nah, anestesi lokalnya itu hanya bertahan dalam orde sekian jam. Jadi semua prosedur itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat gitu. Next, teknik brahiterapi dapat diberikan sebagai ya ini seperti mode pengobatan pada umumnya lah ya. Tujuannya itu pasti ada beberapa, entah itu dia
dijadikan sebagai terapi primer atau tambahan atau pasca operasi. Nah, brahiterapi juga seperti itu. Kemudian, ini adalah skema yang diberikan untuk kasus kanker serviks. Oh ya, saya belum jelaskan ya. Jadi nanti prosedur yang saya jelaskan di slide selanjutnya itu adalah tentang ginekologi. Jadi kasus-kasus ginekolog itu saya ambil kasusnya kanker serviks ya. Jadi di sini untuk skemanya kita ambil itu aja. Nah, untuk kasus kanker serviks di sini kita bagi stadiumnya jadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok dengan kelenjar getah bening dan yang kedua adalah tanpa kelenjar getah bening. Nah, intinya sih dari skema ini saya ingin memperlihatkan bahwa staging itu sangat penting untuk menentukan skema pengobatan apa yang akan diberikan ke pasien. Jadi walaupun sama-sama T2 dan T4 misalkan, tapi kalau satunya include KGB sementara satunya enggak, nah itu pemberian dosis dan fraksinya bisa jadi berbeda gitu. Nah, di kasus ini untuk kasus dengan kelenjar getah bening eksternal beamnya aja itu bisa beda skemanya. Ada yang pakai 25 kali 2G, ada yang pakai 28 kali 1,8. Kemudian untuk tanpa KGB di sini kita biasanya cuma pakai 25 kali 1,8. Nah, kemudian untuk brahiterapi juga beda. Kalau dengan KGB itu 3 kali 7 Gray, sementara kalau tanpa itu 4 kali 7. Jenis brahiterapi. Brahiterapi dapat dikelompokkan berdasarkan cara penempatan sumber, pengisian sumber atau source loading, dan laju dosis. Yang pertama adalah cara penempatan sumber. Ya, ini dibaca aja lah ya. Intrakavitar, implantasi, intraluminal, intravaskular sudah dibahas pas sebelum ada materi ini. Nah, untuk cervix tentu saja masuk ke intrakavitar karena aplikatornya akan diletakkan di area rongga, yaitu rongga pelvis. Kemudian pengelompokan yang kedua yakni berdasarkan pengisian sumber radiasi. Nah, ini ada hot loading, ada after loading. Zaman sekarang udah pakai after loading semua ya. Kalau hot loading itu ini sangat tidak aman untuk para pekerja radiasi. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam tubuh pasien, aplikatornya itu diisi dulu dengan radioaktif. Jadi dokternya akan minta tolong, ini dalam ruangan brahiterapi, pasiennya ada di situ, semua tenaga medis di situ, dokternya akan minta tolong ambilin aplikator A, terus isi dengan misalkan cesium sekian gitu ya. Nah, itu dimasukin ke aplikator radioaktifnya, baru si dokter lah yang masukin ke pasien. Ya, walaupun mungkin pada saat itu udah pakai pelindung ya, pakai pelindung diri kayak apron atau tiroid, pelindung tiroid, kemudian goggle juga, tapi kan tetap aja ya kalau prosedur ini dilakukan setiap hari kan tetap saja berbahaya. Nah, mungkin karena prosedur yang seperti ini jadi banyak laporan misalkan mungkin dokternya entah ada bagian-bagian dari tubuhnya yang sepertinya terindikasi terlalu banyak terpapar. Nah, oleh karena itu diciptakanlah suatu teknologi untuk mengatasi itu semua, yaitu dengan mode afterloading. Nah, jadi berbeda dengan hot loading. Aplikator dipasang terlebih dahulu ke dalam tubuh pasien, kemudian baru sumbernya dipasang. Nah, tapi sumbernya pas dipasang ini orang-orang udah gak ada di ruangan ya, jadi tinggal pasiennya aja, baru sumbernya di load gitu ke aplikatornya secara otomatis melalui sistem. Begitu pula dengan pelepasannya. Jadi setelah treatment time-nya selesai,
sumbernya harusnya ditarik dulu ke mesin. Setelah itu aman, baru dilakukan pelepasan aplikator dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan laju dosis dibagi menjadi 3, low, medium, high dose rate. Nah, ini diapalin aja ya. Kemudian lanjut ke workflow atau alur. Nah, alurnya ini tidak jauh berbeda dengan eksternal. Jadi yang pertama tentu aja diagnosa, kemudian lokalisasi target. Lokalisasi target di brachytherapy di sini pakainya USG biasanya. Jadi sebelum menentukan ini pasien mau diapain, dokternya ngecek dulu pakai USG. Areanya di mana, kemudian bentuknya seperti apa, dan dimensinya berapa. Nah, setelah itu barulah mereka memilih aplikator yang cocok digunakan itu yang mana, sekaligus memasang ke tubuh pasien. Setelah itu diambillah citra, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kalau 2D berarti biasanya pakai C-arm. Kemudian kalau 3D pakai CT atau MRI. Selanjutnya, setelah citranya didapat, barulah di planning. Setelah di planning, kalau udah selesai, di-treat ke pasien. Kalau udah selesai, aplikatornya bisa dilepas. Nah, sebelum lanjut, saya mau ngingetin lagi ya tentang simulator dan CT simulator, karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di kelas-kelas sebelum teman-teman, ini kadang-kadang masih pada bingung nih, simulator sama CT simulator apa sih bedanya dan buat apa gitu. Oke, jadi simulator yaitu alat yang dibuat untuk mensimulasi. Nah, kalau simulator doang itu berarti dia bentuk mesinnya itu persis dengan Linux. Ya, ada gantry-nya, ada couch-nya, ya persis lah dengan Linux. Cuma bedanya energinya itu rendah ya, kilo voltage. Ya, karena emang cuma buat verifikasi doang. Sementara itu untuk CT simulator, ya sebenarnya dia CT scan sama, cuman dedicated untuk simulasi di radioterapi. Sekedar mengingatkan, jadi bedanya CT diagnostik dan CT simulator itu terletak di yang pertama di couch-nya. Ya, jadi untuk CT diagnostik couch-nya melengkung, sementara untuk di CT simulator couch-nya datar. Kenapa datar? Karena mengikuti couch dari mesin yang akan dipakai untuk treatment, yaitu Linux atau Cobalt misalkan, atau juga bed patient kalau di terapi itu kan semuanya datar. Jadi basis citra yang diambil juga harus berasal dari meja yang datar. Itulah kenapa couch-nya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bore-nya. Untuk bore di CT diagnostik itu normal ya sekitar 70 sentian. Nah, kalau di radioterapi atau di CT simulator kita perlu bore yang lebih besar. Karena beda dengan di diagnostik yang pasiennya cuma tiduran terus tinggal di scan gitu ya, tidurnya pun posisi normal. Nah, kalau di radioterapi itu banyak kondisi di mana pasien itu nggak bisa tidur supine biasa, tangannya di samping gitu, nggak. Misalkan ini deh, kasus kanker payudara misalkan. Nah, itu tangan pasien harus diangkat ke atas supaya tangannya nggak kena sinar. Nah, itu kan kalau tangannya diangkat ke atas kan otomatis kita butuh field of view yang lebar dong. Ya kan? Kalau misalkan bore-nya kecil sama kayak CT diagnostik, itu bisa di scan tangannya mentok gitu. Tangannya mentok, bisa aja kesan, tapi pas masuk bor dia tangannya agak maksa ke dalam, tapi pas keluar aslinya nggak di situ gitu kan. Itu kan nggak boleh. Intinya adalah kondisi pada saat pasien di simulator atau di CT simulator itu harus sama dengan pada saat mereka akan disinar. Oke, jadi di situ selain pengaturan posisi, menggunakan dua alat itu kita
juga sekaligus merencanakan apa sih yang mau dipakai sama pasien pada saat penyinaran. Nah, jadi pembuatan masker tahapnya di situ. Kemudian pemilihan bantal, kemudian penggunaan alat fiksasi lainnya itu ada di tahap simulasi. Baik itu menggunakan simulator dan CT simulator. Gitu ya, jangan bingung lagi simulator itu apa. Selanjutnya reconstruction box. Nah, ini alat penting banget nih. Ini harus dipakai untuk setiap tindakan brachytherapy 2 dimensi. Nah, ini nanti fungsinya untuk sesuai namanya, untuk bantuan merekonstruksi aplikator. Gitu. Nanti ada penjelasannya ya di detail pengerjaan planningnya. Bentuknya seperti ini. Jadi dia kayak akrilik gitu ya. Akrilik. Nah, cara makainya adalah teman-teman bayangin pasiennya udah tiduran ya di bed. Kemudian karena ini kasusnya kanker serviks, berarti kan aplikatornya akan dipasang di area pelvis ya. Nah, jadi reconstruction box ini harus berada di area di mana aplikator itu berada pada prinsipnya. Jadi yang atas ini, yang bagian melengkung ini di-attach ke atas pasien. Nah, jadi pasiennya ada di bawah lengkung itu, sementara yang di bagian bawah yang kotak ini ditempel di bawah bed. Oke, jadi pasien dan bednya itu berada di tengah-tengah box ini. Kebayangkan ya. Nah, terus box ini apa sih maksudnya? Nah, jadi bagian yang penting dari box ini adalah marker. Kalau teman-teman lihat itu di foto aslinya nggak kelihatan banget sih kayak, tapi ada tuh samar-samar garis plus. Nah, itu adalah marker. Jadi di box ini ada 6 marker, 1 di anterior, 1 di posterior, 2 di kanan, dan 2 di kiri. Nah, ini marker ini tandanya plus dan bersifat radio opak. Jadi kalau misalkan di foto, di C-arm gitu, nanti hasilnya akan terlihat berwarna putih. Oke. Nah, ini aku perlihatkan dulu contoh hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah foto yang diambil dari arah anterior. Ya, jadi teman-teman bayangin pasiennya pakai reconstruction box, terus dia difoto dari arah anterior. Nah, di foto ini yang putih melintang ke kanan dan ke kiri inilah yang tadi saya sebut sebagai marker yang ada di box. Jadi ada yang garis pendek, garis panjang. Nah, inilah yang disebut marker. Oke, nah sementara yang panjang-panjang ini, 3 yang ada titiknya ini adalah aplikator yang dipasang. Oke, ini dari view AP ya. Sementara dari view lateralnya, markernya akan tampak seperti ini. Nah, nih ada di bagian depan dan belakang ya. Tapi yang di bagian depan ini depan ini 2 ya garisnya, kalau di belakang cuma 1. Mungkin teman-teman bingung depannya mana, belakangnya mana sih. Nah, ini lateral ini diambil dari arah kiri pasien. Oke. Jadi, kalau gambar ini diambil dari kiri pasien, depannya itu yang di sebelah kiri teman-teman. Itu adalah bagian anterior dari pasien. Kemudian yang sebelah kanan teman-teman adalah bagian posterior dari pasien. Atau gampangnya ngeliat ini nih. Nah, ada yang namanya marker. Jadi ada marker bladder. Nah, yang bulat-bulat ini marker bladder. Jadi dia balon yang diisi dengan kontras. Jadi kalau di foto kelihatan putih. Kemudian yang kayak spiral ini adalah marker rectum.
Nah, ini dimasukkan ke rektum. Nanti ini jadi patokan kita nih. Oh, rektumnya di area sini, bladernya area sini yang nanti akan digunakan sebagai poin evaluasi dosis pada organ at risk. Oke. Lalu ini adalah gambaran bagaimana proyek itu diperoleh. Gambar yang tadi maksudnya. Nah, jadi sekarang coba teman-teman lihat di kotak di tengah. Nah, ini adalah reconstruction box yang ada marker-marker di anterior, posterior, dan kanan kirinya. Kita ambil gambar dari AP, lateral, jadi marker yang kebaca dua dong. Marker yang anterior dan posterior. Seperti yang teman-teman lihat tadi, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, gambar ini menjelaskan mana yang pendek, mana yang panjang. Jadi seperti proyeksi pada umumnya lah. Misalkan teman-teman ada proyektor atau senter lah. Kalau teman-teman taruh pena misalkan di depan senter persis, maka yang akan tampak di layar penanya semakin besar atau semakin atau sama. Oke. Kan besar banget kan? Nah, jadi semakin dekat objeknya dengan si imager atau hal ini film atau layar, maka besar objeknya itu akan lebih kecil dibandingkan kalau kita naruh objek di dekat sumber. Nah, ini kalau dilihat di gambar kelihatan nih, ya kan? Jadi garis titik-titiknya ini set ke marker AP, kemudian dia diproyeksikan menjadi garis panjang ke film. Nah, sementara itu untuk ke yang posterior, dia akan diproyeksikan menjadi garis yang lebih pendek. Nah, jadi itulah asal-usulnya bagaimana bisa di film itu ada dua marker tapi panjangnya beda. Begitu pula dengan lateral ya, intinya sama. Oke, kemudian di brachytherapy nanti di planningnya akan ada beberapa mode rekonstruksi, tapi yang banyak dipakai sekarang adalah semi ortogonal. Jadi bentar ya, aku jelasin satu-satu. Jadi rekonstruksi ada beberapa. Yang pertama ada ortogonal atau tegak lurus ya 90 derajat. Kemudian ada semi ortogonal, kemudian ada variable angle, ada isosentrik, dan apa ya satu lagi aku lupa. Nah, untuk yang akan dipakai nanti ini, karena kita pakai C-arm, berarti kita pakainya semi ortogonal. Ya, jadi karena dia tidak betul-betul tegak lurus dengan bidang pasien atau dengan boxnya, ya kan? Kalau kita ambil arah foto yang benar-benar tegak lurus dengan boxnya, maka markernya akan berimpit satu sama lain. Oke, nah dengan C-arm kita lebih leluasa nih mau ambil angle yang mana. Fungsinya apa sih sebetulnya? Nah, jadi nanti kalau teman-teman praktek di pas rotasi klinis ya, jadi ada beberapa kondisi di mana aplikator itu lebih enak ngambil gambarnya tuh agak miring gitu, nggak pas tegak lurus. Jadi contohnya markering, nanti aku tunjukin markering itu kalau kita ambil gambar dari betul-betul ortogonal dari 0 derajat gitu ya, itu kita rekonstruksi susah banget. Kalau rekonstruksi susah terus hasilnya gagal, nanti malah planningnya nggak benar. Nah, jadi memang kebanyakan karena lebih fleksibel dan lebih mudah variasinya, kita selalu memakai metode semi ortogonal untuk planning brachytherapy. Nah, kemudian lanjut ke planning outline. Nah, ini adalah beberapa tahapan penting ya dalam planning, dimulai dari proyeksi citra,
kemudian rekonstruksi aplikator, kemudian terus loading, terus ada normalisasi, preskripsi, lalu optimisasi, dan terakhir adalah reporting. Oke, sebelum masuk ke tahapan inti dari planning, kayaknya lebih enak kalau kita lihat tipe-tipe aplikator dulu kali ya. Nah, mohon maaf sebelumnya, tapi untuk foto-fotonya saya cuma punya foto-foto yang udah di scan alias foto radiografinya. Jadi untuk menampakkan aslinya aplikator itu seperti apa, teman-teman bisa cek di link YouTube yang udah saya lampirin di halaman terakhir dari slide yang ada yang dikasih sama panitia. Nah, itu coba diklik. Nah, itu isinya sebetulnya adalah tutorial ngerakit aplikator dari merek tertentu ya. Nah, contohnya ini ya videonya. Jadi ini aplikatornya namanya Fletcher. Nanti setelah video ini saya jelasin jenis-jenisnya, tapi teman-teman lihat dulu bentuk seperti apa kira-kira. Nah, ini nih. Nah, ini ya tabnya. Jadi untuk Fletcher ini salah satu aplikator yang ada intranya. Jadi teman-teman ingat-ingat kalau saya bilang intra berarti itu adalah bagian aplikator yang akan masuk paling panjang ke dalam rongga pelvis. Nah, untuk Fletcher ini dia terdiri dari 3. Jadi yang pertama intra yang paling panjang itu, kemudian nanti ada deset di samping-sampingnya namanya ovoid atau tandem. Nah, kalau di video ini, nah ini nih yang 4 dengan panjang berbeda ini adalah intranya teman-teman. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian ada tandem ovoid. Nah, ini nih ovoid. Jadi yang di samping-sampingnya nanti ada 2 aplikator lagi. Ini aplikatornya. Nah, yang di sini aplikatornya. Kemudian ini ada cup-nya. Nah, jadi cup-nya ini juga nanti dokter akan pilih cup mana yang paling ngefit di tubuh pasien itu. Ada yang diameter besar, ada yang kecil. Nah, kemudian sebentar kita balik sedikit. Ini yang kayak sekop ini adalah saya lupa namanya apa, tapi yang jelas fungsinya adalah untuk menjauhkan si rektum dari target. Jadi dia kayak agak diungkit gitu ya, supaya letaknya lebih jauh, supaya kena dosisnya nggak banyak-banyak. Nah, ini ovoid nih yang aku bilang 2 tadi. Kemudian, nah dia akan pilih 1 intranya. Kemudian dia pasang penguncinya. Kemudian dia pilih salah satu cup untuk ovoidnya. Kemudian dimasukin. Nah, oke, udah dipasang dua-duanya untuk ovoid. Kemudian mulai dirakit. Nah, jadi ini yang nempel di meja itu nantinya akan nempel di bed pasien. Oke. Kemudian dokternya akan pasang intranya terlebih dahulu. Ini masangnya nggak kayak gini ya. Ini kan ngambang nih. Ini cerita harusnya ada pasiennya. Kemudian lanjut ini ovoidnya dipasang satu persatu. Bagian kanan, kemudian kiri pasien, nah kemudian posisinya bisa di-adjust, jadi supaya nggak longgar tubuh pasiennya, mereka bisa renggang dan sempitkan si aplikator itu. Nah, ini tadi yang spoonnya itu, iya apa spoon namanya saya lupa, sorry. Jadi intinya ini untuk menjauhkan
Nah, kan jadi dia bisa di-adjust gitu supaya rektumnya menjauh dari target. Kemudian setelah selesai, nah ini adalah yang dia pegang nih di tangan kanan adalah transfer tube atau tabung transfer dari mesin brachytherapy ke aplikator. Nah, jadi transfer tube-nya kemudian mereka attach satu-satu. Pertama di intra, kemudian di ovoid 1 dan void 2. Nah, seperti itu. Selesai. Kemudian saya mau tunjukin yang ada pasiennya sebentar. Nah, ini dia videonya yang ada gambaran tentang bagaimana aplikator dimasukkan ke pasien. Nah, kebetulan ini tipe yang agak rumit ya. Jadi lain daripada yang lain. Ini namanya interstitial. Nah, jadi di interstitial ini mereka ada template-nya lagi yang putih ini untuk tambahan. Coba kita lihat dulu videonya. Nah, jadi yang aplikator utamanya itu yang di tengah. Kemudian yang pinggir-pinggir ini bisa jadi dipasang aplikator juga sesuai kebutuhan begitu. Biasanya untuk target-target yang berada di luar permukaan tubuh pasien itu biasanya kayak itu sih. Nah, ini dia. Nah, jadi pertama ini pasien ya ceritanya. Kemudian jadi intranya udah masuk nih duluan. Nah, kemudian template-nya itu di-attach. Nah, kemudian dirapitin. Nah, setelah itu, kalau dirasa perlu, maka dokter akan menentukan di titik mana mereka akan memasang aplikator lagi. Misalkan tumornya cenderung ke sebelah atas, ya mereka akan pasang aplikator yang kecil-kecil ini di atas. Nah, begitu. Jadi selain di luar-luar ini bisa dipasang, dalamnya juga tadi bisa dipasang. Jadi banyak banget ini ya. Nah, pengerjaan yang kayak gini bisa lama banget sih. Makanya agak susah kalau aplikatornya udah mulai banyak. Selain masangnya lama, ngambil fotonya juga susah karena kita harus bener-bener kayak dari posisi yang paling bagus. Gimana sih supaya gambarnya itu gampang untuk di-planning. Jadi kan beberapa aplikator itu artinya harus sejajar misalkan atau harus kelihatan ujungnya di mana, itu nggak gampang. Kemudian setelah itu lanjut ke planning. Nah, planningnya juga susah. Kalau misalkan salah main kateter, kan kateternya banyak ya, tube-nya kan banyak. Misal kan ada 20 aja. Itu kalau misalkan kita salah nomorin, itu bisa fatal. Nah, setelah planningnya selesai, pas sinar itu juga harus sama nih nomorinnya. Jadi pas masang dokter ngasih nomor, pas planning fisika kasih nomor, pas treatment nanti radiografer harus menyesuaikan nomor itu. Jadi kalau kateter nomor 1 ya harus dipasang di aplikator nomor 1. Kalau nomor 17 ya harus di nomor 17 kayak gitu. Kalau enggak berarti nanti bisa salah treatment dong. Nanti hasil yang di lapangan isodosnya tidak sesuai dengan yang di planning. Tapi kasus-kasus kayak gini jarang sih sebetulnya. Dan selalu ada pemberitahuan. Oke, sekarang kita lihat aplikator berdasarkan gambar yang udah dibentuk. Oke, ini ya ada beberapa jenis aplikator yang akan saya tunjukkan.
Jadi pertama-tama biar gampang, teman-teman catat dulu ya. Jadi ada 4 kategori yang akan saya mau jelaskan. Pertama adalah aplikator jenis ovoid. Kemudian jenis intrakaviter lengkap. Artinya ini di dalam sini ada jenis-jenis yang ada intranya, pokoknya masuknya intrakaviter lengkap atau IKL. Kemudian yang ketiga ada silinder, dan yang keempat ada yang namanya silinder intra. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu ovoid. Ovoid tadi bentuknya udah bayangkan ya, yang ada 2 di samping itu, yang tadi di video. Nah, kalau di foto hasilnya kayak gini. Ini tampak depan. Oke, jadi kembali ini adalah marker dari reconstruction box. Kemudian yang spiral ini adalah marker recto. Kemudian yang bulat ini adalah marker blender. Nah, aplikatornya mana? Aplikatornya ini nih, yang 2 ini kecil. Kalau dari depan kelihatannya lurus doang kan? Iyalah, orang masangnya kan begini ya. Jadi kalau dari depan kan kalau kita lihat juga bakal lurus-lurus aja. Sementara kalau dari samping bentuknya seperti ini. Nah, melengkung. Ini kalau teman-teman bisa lihat tipis sih, ini ada cupnya ya. Nah, cup yang tadi putih-putih dipasang itu sedikit kelihatan di sini. Nah, ini adalah jenis ovoid. Kemudian masuk ke jenis intrakaviter lengkap. Nah, intrakaviter lengkap itu yang akan saya jelaskan di sini ada 3. Yang pertama adalah RRTI, kemudian ada Fletcher, kemudian yang ketiga adalah ring. Oke, yang pertama kita ke RRTI dulu. Nah, ini RRTI. RRTI bentuknya hampir sama kayak Fletcher tadi di video ya. Jadi kalau dari depan ada 3. Nih, 1 intra yang panjang, kemudian 2 ovoid. Sementara itu kalau dari samping RRTI lateral, nah kelihatannya seperti ini. Ovoidnya ini 2, tapi kayak cuma 1 ya. Ini yang pendek ini ovoid. Karena ngambil fotonya pas, jadi bisa kelihatan berimpit. Kemudian yang panjang ini intranya. Nah, oke. Ciri khasnya dari RRTI adalah dia ada ini nih, ada lempengannya nih. Nah, kalau dari depan kelihatan gak ya tadi? Bentar. Oh, dari depan nggak kelihatan. Kayaknya dia pas ngepas gitu diambil fotonya, jadi nggak kelihatan. Kalau dari samping, nah ini ya ada tengah-tengahnya dia. Ada bulannya pas di intra itu. Nah, selain itu, kalau RTI dia itu bentuknya lurus, dari atas nih lurus, kemudian baru bengkok setelah melewati ovoid. Lurus, bengkok melewati ovoid. Sementara kalau Fletcher, seperti tadi yang di video, nih kita lihat dulu sampingnya ya, yang Fletcher. Ini IKL jenis kedua. Nah, dia sama-sama panjang, tapi dia bedanya melengkung sebelum ovoid. Nah, dia ada sudut di sini sebelum ovoid, kemudian baru lurus. Nah, ini sama, tapak sampingnya cukup berbeda ya, jadi bisa diidentifikasi dari adanya tadi ada lempengannya atau enggak, kemudian melengkungnya di mana. Oke, kalau bentuknya seperti ini, tidak ada lempengan dan melengkungnya sebelum ovoid, berarti dia Fletcher. Atau kalau ada lempengan dan melengkungnya setelah ovoid, berarti dia RRTI. Oke, untuk tampak depannya, ya tampak depannya dia sama, gak bisa dibedain ya. Kalau ngambil fotonya pas lempengannya bisa kelihatan sih bisa aja untuk RRTI, tapi kebetulan yang tadi nggak kelihatan, jadi lebih mudah membedakannya dari foto lateral. Oke, ini IKL jenis kedua.
Fletcher. Kemudian IKL jenis ketiga adalah ring. Nah, kenapa disebut ring? Nah, ini dia. Karena yang mendampingi intra itu bentuknya ring, melingkar, teman-teman. Sementara kalau dari samping, dia bentuknya begini. Nah, kayak ovoid ya, sepintas. Tapi kalau teman-teman perhatikan lebih, bagian sini lebih tebal daripada yang sini. Itu karena kan dia ini ngefoto dua objek ya, lingkaran yang samping kanan dan samping kiri. Nah, itu ring. Nah, di sini saya bisa menjelaskan kenapa lebih enak pakai metode semi ortogonal. Karena kalau contohnya ini ring ya. Jadi kalau ring itu bagi fisika atau bagi planner itu lebih enak kalau ring itu kita posisinya begini nih. Jadi nanti pas rekonstruksi itu kita membentuk ring. Nah, kita membentuk aplikator ini sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, kalau bentuknya tampak bulat kayak gini, kita akan gampang nih. Sekarang coba bayangin kalau misalkan kita ambilnya nggak pas fotonya. Kita ambilnya misalkan ortogonal nih ya. Ininya berimpit, marker ininya berimpit, nggak masalah. Tapi siapa tahu pas kita ambil ortogonal itu ternyata ringnya juga berimpit. Nah, itu kita susah tuh rekonstruksinya kayak gimana. Jadi nggak bakal kebentuk ringnya nanti. Kayak gitu, teman-teman. Jadi enaknya pakai semi ortogonal dan kayak si arm adalah pas kita ngatur nih sudut si armnya. Coba dong dilihat ini udah enak belum bentuk ringnya. Nah, itu bisa kita tentukan. Sementara kalau ortogonal satu sudut doang, kalau misalkan gambarnya jelek, berarti kita harus mengubah posisi aplikatornya dong. Dan itu nggak efektif lagi. Masa kita harus ubah posisi aplikatornya hanya demi ngambil foto yang bagus, kan nggak kayak gitu. Ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan memvariasikan sudut pengambilan foto. Ini dari AP. Kalau dari lateral, saya sebagai fisika atau planner, kita lebih enak kalau ini bagus nih fotonya. Jadi ringnya itu samping kanan dan kirinya berimpit satu sama lain. Jadi kita gampang nih, set gitu. Justru kalau misalkan ini agak miring gitu ya, akan kelihatan ini misalkan samping kiri terus samping kanannya agak ke sini, itu wah itu susah tuh. Kadang bentuknya malah bukan bulat lagi tapi kadang jadi kotak lah, atau malah lingkarannya ada sudutnya begitu. Gak susah. Oke, jadi intinya ini adalah posisi-posisi yang enak untuk di planning dan cepat. Oke. IKL sudah selesai. Kemudian yang ketiga adalah jenis silinder. Nah, kenapa disebut silinder? Ya, karena dia bentuknya sederhana. Dia silinder doang nih, kayak gini nih. Jadi dia lurus aja begitu. Kemudian ini ring-ringnya juga ring-ring silinder ya. Jangan salah dengan marker rektum. Jadi ini ada ring silindernya. Nah, kalau tampak samping juga dia lurus doang nih kayak gini. Sangat mudah dikenali. Kemudian yang terakhir adalah silinder intra. Nah, di silinder intra ini adalah gabungan antara silinder dan intra. Coba kita lihat. Nah, jadi dia itu bagian bawahnya silinder. Ini ya, dari bagian sini sampai di sini dia silinder. Ini ada batasnya nih teman-teman. Nah, kalau lihat ada agak tebel kan di sini ada batasnya antara silinder dan intra. Bagian bawah silinder, bagian atasnya intra. Kalau dari samping apa kurang kelihatan ya? Ya seperti inilah. Saya harap kelihatan ya ini. Jadi ini dari sini ke bawah ini silinder, dia lurus. Sementara intranya masuk lagi ke bawah, ke atas. Nah, melengkung ini intra, silinder intra namanya. Oke. Jadi untuk jenis-jenis itu ya, ada ovoid yang dua itu tadi. Kemudian ada IKL, intrankaviter lengkap.
ada RRTI yang mirip-mirip sama Fletcher, kemudian ada ring. Nah, kemudian jenis keempat ada silinder, dan terakhir ada silinder intra. Oke, jadi kita balik lagi ya ke materi inti tentang bagaimana cara untuk planning. Ya, kita mulai dari tahapan pertama yaitu image projection. Nah, jadi setelah tadi fotonya diambil ya, kita import ke TPS. Yang AP dan yang lateral. Nah, setelah itu kita klik projective setup. Jadi sebetulnya tujuan pada proyeksi citra ini adalah untuk nyambungin dua gambar ini, teman-teman. Jadi kan sebelum diapa-apain, kalau cuma kita import, maka dua gambar ini tidak memiliki relasi satu dengan yang lainnya. Jadi gambar AP sendiri, gambar lateral sendiri. Nah, tapi nanti di tahapan proyek ini kita harapkan kalau udah selesai, gambar lateral dan AP ini sinkron satu sama lain. Artinya sinkron gimana, Kak? Jadi artinya sinkron, nanti kalau misalkan kita akan kursor kita ke arah blender ujung misalkan di gambar AP, maka nanti di gambar lateral kursornya juga akan berada di blender ujung. Yang kedua, misalkan kita arahkan kursor kita ke atas atau ujung aplikator di gambar lateral misalkan begini, maka kursor yang akan ada di gambar AP juga harus menunjuk pada ujung aplikator. Nah, itu berarti nanti proyeksi kita berhasil. Oke, jadi proyeksi inilah yang nanti akan membantu kita untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu rekonstruksi aplikator. Oke, jadi masuk ke teknisnya. Jadi kita klik projective setup. Nah, kemudian setelah itu dia akan menanyakan metode apa yang akan dipakai. Apakah metode ortogonal, semi-ortogonal, variable angle, isosentrik, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita pakai yang semi-ortogonal. Setelah kita pilih semi-ortogonal, dia akan memberikan kita dua garis kuning di masing-masing gambar, yang nantinya dua garis ini harus kita letakkan sesuai dengan gambar marker reconstruction box. Masih ingat ya tadi yang garis panjang dan pendek ini, sesuai dengan yang terbentuk pada film. Jadi nanti kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ya coba ini, jadi biasanya kita tandain di sini titik-titik hitam, kemudian di lateralnya ini juga, kemudian yang marker kuning virtualnya kita arahkan seperti ini. Oke, setelah selesai, sebelum masuk ke tahapan rekonstruksi aplikator, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman harus cek dulu sinkronisasi gambarnya udah cocok atau belum. Kalau sinkronisasi yang cocok, berarti proyeksi kalian yang salah. Entah naruh titiknya kurang tepat, nggak pas, atau antar poinnya ini kebalik. Jadi misalkan harusnya yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Nah, itu bisa juga jadi masalah. Jadi harus benar-benar diperhatiin di posisi ini. Dan harus dicek sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Next, rekonstruksi aplikator. Nah, di sini rekonstruksi aplikator tujuannya adalah membentuk ulang bentuk aplikator yang dipasang di tubuh pasien. Nah, jadi emang nggak repot ya, karena kita ngebentuknya manual gitu. Karena di PPS-nya ini sendiri, dia nggak bisa ngedetect, nggak ada fitur untuk mendeteksi, oh ternyata di film ini yang bagian aplikator yang ini loh, aplikator 1, aplikator 2, nggak bisa. Jadi kita harus pilih dan buat secara manual. Nah, di gambar ini
saya nyontohin aplikator Fletcher ya. Jadi kira-kira bentuknya nanti akan seperti ini. Ini ada kateter tuh, kita bisa sebut aplikator, bisa sebut kateter, terserah terminologi masing-masing. Kalau di TPS ini dia bilangnya kateter deh kalau nggak salah. Ya, kateter. Jadi ini yang ovoid nomor 1, kemudian nomor 2 juga ovoid, nomor 3 intra. Nah, apa sih yang harus di-set di sini? Nah, yang harus di-set di sini antara lain adalah metodenya. Metodenya apa? Di sini pilihnya tracking karena memang harus menjajaki satu-satu ya. Ini posisinya melengkungnya di mana, seperti apa. Dan kemudian yang kedua adalah jumlah kateter. Nah, jumlah kateternya berapa? Berhubung ini Fletcher, maka kita masukkan 3. Kalau misalkan di kasus ovoid misalkan berarti masukinnya 2 kayak gitu. Kemudian lanjut di menu ini adalah kita merekonstruksi masing-masing. Jadi indeksnya ini menunjukkan kateter aktif yang sedang kita rekonstruksi. Oke. Nah, jadi misalkan nih, kita balik lagi ke gambar ini ya. Jadi misalkan kita lagi mau ngerekonstruksi void. Nah, oke, void berarti ini anggap titik-titiknya belum ada ya. Ini udah terrekonstruksi. Kita mau rekonstruksi void, berarti kita mulai dari yang lateral. Gini nih di sini. Mulai dari lateral, kita klik. Kita klik dari ujung nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, setelah itu, setelah selesai di satu gambar, untuk satu kateter, kita pindah ke gambar AP. Nah, terus kita arahkan kursor kita ke sebelah kanan, karena kita mau kateter 1 itu ovoid, sebelah kanan, maka kita akan ke sini, dan kita tinggal mengikuti titik yang di sini nih. Nah, kalau di TPS aslinya, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi kursornya akan menyesuaikan. Jadi ada garis bantu yang akan memberitahu kita bahwa posisi poin ini sudah sama dengan posisi di gambar sebelah kayak gitu. Nah, terus kita rekonstruksi, kita buat poin-poinnya sesuai titik-titik yang sesuai. Kalau sudah, kita rekon. Kemudian yang ovoid nomor 2 juga begitu. Nah, ovoid nomor 2-nya yang di lateral bagaimana? Yang ovoid nomor 2 di lateral ini dia berimbang dengan ovoid nomor 1. Jadi kalian bisa timpa titik-titik yang di nomor 1 ini sama dengan yang nomor 2. Nah, tapi begitu kalian bawa titik-titik ini ke AP, maka kalian harus arahkan ke yang sebelah kiri. Karena ini sedang membentuk kateter yang nomor 2. Nah, kemudian untuk kateter yang nomor 3 sama, kita mulai dari ujung aplikator, kemudian turun ke bawah sampai secukupnya, kemudian kita bawa informasi itu ke gambar satunya. Oke, prinsipnya seperti itu. Jadi selalu mulai dari gambar yang punya banyak informasi. Artinya nggak harus dari lateral ya. Kalau kalian ingat tadi kita ngelihat bentuk aplikator ring. Nah, untuk ringnya itu kan lebih banyak informasi kalau kita lihat dari AP kan. Kita membentuk ring di sini dulu, baru kita bawa ke lateral. Nah, apa masalahnya kita memilih gambar yang salah? Ya, rekonstruksinya jadi salah. Gampangnya ini deh, misalkan intra, kalian males nih nitikin. Kalau dari samping kayaknya banyak titiknya deh, males, misalkan gitu ya. Kalian bawa nih dari AP aja lah. Nah, kalau dari AP, intra kan kelihatannya lurus aja ya. Pasti kalian cuma bikin 2 titik, ujung atas sama ujung bawah. Begitu disambungin, jadikan oke, gambar AP oke lah lurus. Tapi masalahnya begitu kalian bawa titik-titik itu ke gambar lateral, bentuknya jadi nggak bakal sesuai. Titik yang atas ini oke akan sama dengan ini,
titik yang kedua ini posisinya mungkin sama dengan ini tetap, tapi direkonstruksi garisnya akan lurus begini teman-teman, ya kan, nggak melengkung begini karena titik yang kalian buat di awal cuma 2 titik, informasinya kurang. Jadi intinya adalah selalu mulai dengan gambar yang punya informasi banyak. Oke, setelah itu, nah ini adalah gambaran reconstructed catheter. Intinya apa sih kita ngebikin kayak gini? Ya, kita tuh namanya planning ya. Jadi kita membuat tiruan dari aplikator, ceritanya membuat tiruan aplikator di TPS yang nantinya akan kita isi dengan sumber. Jadi aplikator virtual kita harus semirip mungkin bentuknya dengan yang asli, dengan yang ada di film. Kalau ngaco, ya kitanya nggak akan berasa, tapi kan artinya titik-titik di sumber itu akan beda hasilnya dengan di lapangan kan. Nah, intinya begitu sih teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke source loading. Nah, source loading ini penempatan sumber. Oke, jadi nah ini aplikator yang sama ya. Anggaplah ini aplikator Fletcher yang tadi. Cuman ditidurin aja gitu. Jadi ini intranya, kemudian ini ovoidnya. Nah, biasanya penempatan sumbernya itu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi posisi tandem intranya itu biasanya dilongkap-longkap begini ya, di posisi 1, 3, 5 bla bla bla. Kemudian ovoidnya di posisi 4, 5, 6, 7. Ini sebenarnya gambaran kasar sih ya. Namanya 2D itu kan kita nggak bisa tahu ya targetnya itu kalau di film sebesar apa. Kemudian rektum dan bladdernya juga kita cuma pakai marker yang bisanya dievaluasi titik. Nah, biasanya untuk 2 dimensi penempatannya ya begini-begini aja gitu. Kecuali nanti kalau hasilnya kurang bagus, baru nanti bisa dioptimisasi. Nah, kemudian ini ya. Jadi ini slide ini menjelaskan kenapa di slide sebelumnya yang ini nempatin ovoidnya itu di tengah-tengah. Nah, jalannya di sini nih. Nah, jadi kan teman-teman bisa bayangin ini posisi pasiennya tiduran, supine. Kemudian yang di atas sini anterior ada bladder, di posterior ada rectum. Kalau kita tempatin sumbernya di ujung ovoid, di ujung ovoid ini, maka rektumnya akan kena banyak dosis. Oke, kalau kita taruh agak mundur sumbernya, maka bladdernya akan kena banyak. Jadi emang yang paling aman adalah naruh sumbernya di area tengah-tengah. Kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau di film juga bisa kelihatan sih kira-kira ini sumbernya harus ditaruh di tengah-tengah atau di mana, itu bisa kelihatan dari gambar filmnya ya. Kemudian masuk ke normalisasi. Nah, di sini nih. Normalisasi ini maksudnya adalah menentukan titik preskripsi dari dosis yang ingin diberikan. Jadi karena ini tadi yang dipakai adalah si aplikator IKL, intrakatheter lengkap, maka metode normalisasinya kita pakai yang namanya sistem Manchester. Pasti pernah dengar ya sistem Manchester. Nah, ini juga pasti udah familiar gambarnya di buku Podgorsk ada ya. Jadi ini 2 ovoid, kemudian tandem intranya masuk ke dalam. Nah, preskripsinya itu ada di poin A.
Jadi kalau misalkan dokter bilang saya mau pasien ini di sinar 700 centigrade. Nah, artinya 700 centigrade itu di mana? Di poin A. Poin A itu didefinisikan sebagai titik di atas ovoid 2 cm, kemudian dan memiliki jarak 2 cm dari tandem. Oke, jadi poin A itu jaraknya 2 cm dari ovoid dan 2 cm dari intra. Sementara ada juga namanya titik B, dia sama-sama 2 cm dari ovoid, tapi jaraknya 5 cm dari intra. Artinya dia sejajar dengan titik A, tapi ada space 3 cm. Nah, poin B ini bukan untuk preskripsi, tapi hanya untuk reporting. Ini titiknya akan dibuat di dua sisi ya, kanan dan kiri. Jadi akan ada 2 titik A dan 2 titik B. Nah, kalau di TPS kelihatannya akan seperti ini. Yang hijau-hijau ini adalah poin A1, A2, B1, dan B2. Oke? Nah, ini kok enggak 2 cm dari tandem, yang ini deket banget. Nah, iya, karena kita belum set titik originnya nih. Jadi, ada titik originnya yang putus-putus kuning ini harus kita letakkan ke arah intranya, ke arah aplikatornya. Barulah nanti titik-titik A dan B ini akan mengikuti pindah. Oke? Kemudian ini nih, kalau di TPS definisinya akan terlihat seperti ini. Ini kepotong deh, ada B2-nya nggak kelihatan ya. Kalian nanti lihat di PPT aja. Jadi kita namai dia A1, A2, B1, B2, kemudian X-nya. Nah, X-nya ini menunjukkan sisi lateral. Jadi kalau A 2 cm, kemudian minus 2 cm karena kanan dan kiri. Begitu pula dengan B. B1 50 mili, kemudian yang B2-nya minus 50 mili karena kanan kiri. Sementara Y-nya, yaitu untuk arah kranial kaudalnya, dia 2 cm semua. Jadi kita isi di sini 20, 20, 20, 20. Z-nya 0. Oke. Nah, setelah itu, oh iya, ada satu langkah skip nih, yaitu menentukan poin-poin organ at risk. Nah, poin-poin organ at risk di sini apa aja? Itu ada rektum dan bladder. Seperti yang saya bilang tadi, marker rektum ini kan yang panjang ini ya, yang spiral ini. Jadi kita biasanya letakkan 3 titik, atau sebenarnya terserah sih berapa titik. Yang penting representatif dari area rektum. Kemudian ada juga di area bladder. Ini kita kasih titik penanda OAR. Nah, begitu pula dengan yang gambar AP, metodenya sama seperti rekonstruksi, tinggal kita bawa titiknya. Kemudian setelah itu, nah ini masih metode normalisasi. Jadi saat kita akan normalisasi, kita klik, kemudian dia akan tanya, kamu mau normalisasi di mana? Di patient point. Patient point itu yang tadi, yang bladder dan rektum, atau di aplikator. Nah, karena kita mau 100% di aplikator, makanya kita pilih aplikator, kemudian oke. Nah, ketika kita klik oke, maka nanti TPS ini akan menghitung waktu yang diperlukan oleh masing-masing posisi sumber supaya di poin A itu mencapai 700 cm atau 100%. Oke. Nah, ini yang hijau, ini poin A ya. Pastikan di normalisasinya hanya untuk poin A, tidak untuk poin B. Nah, kemudian, nah ini tadi yang saya maksud dengan memindahkan aksis. Nah, tadi kan aksisnya di sini ya, masih di luar aplikator. Sekarang kita pindahkan aksisnya ke dalam aplikator, tapi kita masih perlu untuk memiringkan aksis ini supaya dia betul-betul sejajar dengan atau berimpit dengan si intra. Jadi kita harus geser sumbu ini ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi sekarang originnya sudah begini.
kemudian setelah itu ini sudah selesai. Nah, typical isodose-nya akan seperti ini terlihatnya. Ini dari penampang mana, Kak? Nah, ini bisa kalian lihat di pojok-pojok ini nih. Ini ada keterangan penampangnya. Saya nggak bisa bilang ini apa karena dia miring-miring gitu ya. Jadi A ini anterior, L ini left dari pasien. Ini gambar pasiennya juga. Jadi kalian bisa bayangin ini gambar dari mana dapatnya. Nah, kemudian ini, kalau kalian lihat titik A di sini, ini ada A1, ada A2. Mereka menyentuh garis merah. Nah, garis merah itu dia artinya 100%. Nah, itu berarti normalisasi kita berjalan dengan baik. Kemudian lanjut ke preskripsi nomor 5. Nah, barulah di sini kita masukin dosisnya berapa. Jadi tadi pas normalisasi itu dia cuma 100%-nya mau di mana. Sementara di preskripsi kita harus masukin dosis yang dimau itu apa. Jadi tinggal masukin aja. Misal 7 gray ya masukin 700. Nah, begitu dimasukkan dosisnya, maka di keterangan aplikator point dan patient point ini akan menunjukkan absolute dose dari masing-masing titik. Nah, poin L1 dan A2 dia menunjukkan hasil yang bagus, yaitu 700,7 dan 699,3. Ini normalisasinya udah oke berarti. Kemudian patient point di sini menunjukkan rektum itu nilainya antara 44 sampai 65%, sementara bladder itu 72,9. Nah, kemudian lanjut ke optimisasi. Optimisasi itu kapan sih dilakukan? Optimisasi akan dilakukan ketika dosis kita di titik ini itu baik di aplikator dan patient itu ada yang bermasalah. Misal poinnya 700-nya kurang pas. Berarti kita bisa mainin aksesnya supaya pas. Karena poin A bagaimanapun juga selalu 100% kan. Jadi paling kalau di masalah titik A itu cuman kurang dikit angkanya. Sementara untuk di point patients, nah nanti kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Untuk mengevaluasi berarti kita harus tahu berapa batasan dosis yang diberikan untuk masing-masing organ at risk. Nah, kayaknya di PPT nggak ada deh. Iya, di PPT nggak ada. Sebentar. Ini adalah constraint untuk OR-nya ya. Jadi untuk bladder, batasnya adalah 80%. Untuk rektum dan sigmoid itu 70%. Sigmoid kebetulan nggak ada ya, adanya rektum aja. Nah, jadi yang tadi saya bicarakan adalah relative dose-nya. Ini bisa kita pakai patokannya kalau dosisnya adalah 700 centigrade. Kita bisa lebih mudah melihat relatifnya. Tapi kalau misalkan dosisnya diganti, misalkan turunin jadi 600 atau naikin 750 gitu ya. Nah, itu yang kita lihat bukan lagi relatifnya, tapi kita harus lihat absolutnya. Oke, jadi nilai absolutnya ini adalah totalnya yang 700 centigrade. Jadi 80% misal untuk bladder, 80%-nya itu adalah 560. Sedangkan untuk rektum berarti tidak boleh dosisnya lebih dari 490. Oke, jadi kalau misalkan saya ulangi lagi, kalau dosisnya yang dipreskripsi itu adalah 700 centigrade, kita bisa melihat relatifnya. Lebih gampang melihat relatif dosnya. Persenan kan? Nah, kalau dosisnya tidak 700, itu kita harus melihat absolutnya. Karena nilai relatifnya tidak lagi mencerminkan dia aman atau enggak. Oke.
Nah, berarti kita balik lagi ke yang tadi kita lihat apakah dia aman atau tidak. Ya, untuk rektum dia kisarnya 44 sampai 65. Berarti aman karena dia kurang dari 70%. Untuk bladder dia 72,9. Berarti dia juga aman karena kurang dari 80%. Nah, kemudian tahapan akhir yaitu optimisasi. Nah, apabila dosisnya nggak oke, entah itu preskripsi atau tadi patient point-nya, organ address-nya, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memindahkan posisi aktif di sumbernya. Kayak tadi yang di avoid misalkan rektumnya ternyata kegedean nih, kita mundurin dikit lah ke bladder. Nah, itu bisa. Kemudian yang kedua adalah mengoptimisasi dwell time atau waktu penyinarannya. Ya, ini dia. Jadi misalkan awalnya dwell time-nya itu TPS ngitungnya sama semua nih. Untuk kateter 1, 2, dan 3 sama semua, 39,5 semua. Nah, kemudian kalian dari hasil yang ini ternyata dosisnya rektumnya nggak oke. Itu bisa kalian kurangin ini di beberapa titik yang dekat dengan organ address kayak gitu. Jadi ini kita mainkan bebannya supaya bisa mencapai dosis constraint. Nah, kemudian selain itu adalah kalau misalnya udah nggak bisa lagi, kita harus kasih tahu dokternya. Dok, ini planningnya udah dioptimisasi, udah kita coba pindahin sumber aktifnya, udah coba dikurangin bebannya, tapi rektum sama bladdernya masih besar dok gitu. Gimana gitu kan? Nah, biasanya mereka akan menurunkan nilai dosis preskripsinya dari 700, oh yaudah deh jadi 600 misalkan, coba 600 dulu ya, nanti hasilnya gimana gitu. Nah, terus nanti kita habis ganti preskripsi, kita harus cek lagi nih. Nah, kita cek lagi, tapi kita cek jangan lupa kita cek yang absolutnya, karena relatifnya akan tetap gitu-gitu juga gitu. Yang berubah kan absolutnya karena preskripsinya berubah. Oke, setelah itu kalau udah selesai reporting. Ya, reporting ini artinya adalah hal-hal yang harus dituliskan di laporan planning. Itu ada dosis pada prescription point, dosis pada OR. Atau gampangnya adalah ini yang bakal ditanya oleh dokter gitu kita selesai planning. Gimana Mbak planningnya? Itu intinya mereka ingin tahu apakah di preskripsinya kita bisa dapat sesuai dengan yang mereka request, dan apakah dosis di OAE-nya oke atau enggak ya. Mereka dokter nggak akan peduli time-nya gimana atau posisinya gimana, yang penting dosis preskripsinya tercapai dan OR-nya tidak lebih dari constraint. Nah, ini adalah gambaran perbedaan preskripsi untuk tipe-tipe aplikator yang lain. Di sistem Manchester kan poin A dan B ya. Jadi ini XYZ-nya akan menyesuaikan. Tadi ada 2 cm, 5 cm, 2 cm. Nah, kalau untuk aplikator kita mainannya di Z. Jadi referensinya teman-teman bisa lihat di sini. Reference 1, reference 2. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah axis-nya. Nah, axis-nya kalau ovoid dia mengikuti seperti ini, mengikuti garis ovoidnya. Isodosnya seperti ini. Kemudian ring. Nah, ini nih ring. Untuk ring ini rekonstruksinya yang tadi saya bilang, semakin bulat akan makin mudah untuk kita rekonstruksinya dari ini ya, dari sisi AP. Kemudian untuk kolateral lebih bagus supaya sisinya berimpit, supaya kita gampang rekonstruksi. Nah, ini sama. Nah, pengisian sumbernya untuk di ring seperti ini.
Jadi si ring ini diisinya cuma di pinggir-pinggir. Jadi kayak mirip kayak ovoid sebetulnya. Ya, mirip kayak Flighter dan RRTI ya, karena kan ovoidnya di samping-samping juga gitu. Tapi kalau misalkan di kasus ini, ya tentu aja kita nggak isi di sini, kita bisa isi sesuka kita tergantung gambaran targetnya membutuhkan butuh sumber di daerah mana, kayak gitu. Nah, ini gambar isodosisnya. Nih, kalian bisa lihat ini bentuk rekonstruksi ring yang ini nggak bagus tapi nggak jelek juga sih. Ini udah lumayan lah. Ada yang lebih parah lagi itu harus diulang. Nih ya, dengan gambar yang seperti ini aja, rekonstruksi ring kita tuh bisa melenyek gini loh. Ini nggak boleh sebenarnya. Ini harus bentuknya bulat gitu ya seharusnya. Tapi ini udah bisa ditolerir lah. Errornya nggak gede-gede banget. Setelah itu RRTI. Nah, ini mirip sama Flighter. Ini ovoid naruhnya di tengah-tengah ya. Ininya, sumbernya. Sudutnya sama. Kemudian silinder. Nah, silinder dia ini preskripsinya ada di samping. Ref 1, ref 2. Jadi mainannya di sumbu X untuk preskripsinya. Nah, ini seperti bisa dilihat sumbu. Oh, sayangnya nggak ada yang silinder intra ya. Lupa masukin. Oh iya, BTW ini yang untuk silinder. Jadi kita normalisasinya tidak lagi di reference 1, reference 2 atau di X1, X2 ini, tapi kita normalisasinya di titik eksis. Nah, ini kita normalisasi di sini supaya silinder itu isodosnya bentuknya agak lurus begini nih. Nah, kalau misalkan nggak dioptimisasi atau nggak dioptimisasi dengan cara seperti ini dosisnya akan menggembung kayak gini nih. Menggembung karena nilai ininya dual time sama semua kan, jadi kontribusi yang di tengah akan dapat dari sini. Nah, itu akan gembung begini. Tapi begitu kita optimisasi, bentuknya lurus. Tapi yang betul memang seperti ini karena tujuan pemakaian silinder ada supaya isodosnya berbentuk silinder juga. Oke, sepertinya cukup. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada koreksi silahkan dicatat, kemudian disampaikan via email atau nanti di pertemuan online ya. Oke, selamat belajar teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.